Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Bagus Rizky dari Ilmu Komunikasi kelas reguler A2. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Jakatarum. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jakatarum. Jakatarum pun tumbuh beranjak dewasa. Jakatarum menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun ia belum ingin menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Jakatarum untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jakatarum pun sangat terpukul dan sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jakatarum sering melamun. Kini sawah dan ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikian ujar Jakatarum. Suatu malam, Jakatarum bermimpi memakan daging rusa. Pada saat itu, ia terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari, ia berjalan. Namun, ia sama sekali tidak berjumpa dengan rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika, ia melewati telaga itu, dan secara tidak sengaja, ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jakatarum sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jakatarum merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelah para bidadari selesai mandi, mereka pun berdandan dan bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali menggunakan selendangnya masing-masing. Namun salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari itu sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan. Ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian Jakatarum datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarum kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsih. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarum untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukan nanti setelahnya ia menjadi istrinya. Rahasianya, Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan butir beras itu, ia dapat menghasilkan nasi yang sangat banyak. Setelah mereka menikah, Jakatarum sangat penasaran, namun ia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jakatarum, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadari terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kayangan. Jakatarum pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi ke kayangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat dengan tekadnya, hingga akhirnya ia pergi ke kayangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat, Jakatarum tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jakatarum menahan kesedihannya dengan sangat terpukul. Ia ingin tetap terlihat tegar. Setelah Jakatarum menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jakatarum hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Jakatarum menahan kesedihannya dengan sangat terpukul. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakatarum menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jakatarum hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahan tidak termaafkan. Tidak hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Oke, terima kasih.